Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah balik lagi kembali bersama saya Tuh Bagus Uun Syailah. Oke, dalam dokumentasi kali ini dokumentasi lagi nih, kita akan membahas tentang masalah pg_hba.conf file. Jadi file pg_hba ya biasa disebutnya ya. Nah, pg_hba ini adalah singkatan dari host based authentication. Asik, bahasa kampung gue no. Nah, pada PostgreSQL ini autentikasi klien tuh dikontrol oleh file konfigurasi yang namanya pg_hba.conf ini loh. Oke. Nah, yang berada pada direktori konfigurasi klasternya PostgreSQL. Nah, di sini contoh, di sini sebenarnya sudah ada nih. Di sini posisi kita memakai Ubuntu 2204 dan PostgreSQL-nya PostgreSQL versi 15 status. Oke, kita cek dulu ya. Nah, di sini sudah ada ya. PostgreSQL-nya statusnya aktif, dah. Nah, nah sebenarnya di sini semua konfigurasi PostgreSQL yang berada di Ubuntu itu adanya di direktori /etc/postgresql. Nah, di sini nih. Nah, di /etc/postgresql baru di sini ada yang namanya versi. Nah, versi PostgreSQL-nya kalau misalnya kita masuk ke versinya. Nah, kemudian dalam versi ini ada yang namanya main. Main ini adalah nama klasternya. Nama klasternya PostgreSQL. Jadi sebenarnya nanti ke depan tuh bisa si PostgreSQL ini bisa di dalam satu mesin bisa diinstal beberapa klaster ya. Bisa multi klaster nantinya. Baik yang klaster yang sama versi maupun yang berbeda versinya. Oke. Nah, kita masuk ke klasternya main. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini artinya etc PostgreSQL versi 15 cluster main. Nah, nama klasternya main ya. Oke. Nah, di sini di dalam main ini kalau misalnya kita ls, kita cek di sini ada pg_hba.conf. Nah, host based authentication. Keren bahasanya ya. Nah, oke. Nah, gampangannya gini. Kalau misalnya kita lihat ya, kita langsung vim. Nah, di sini vimnya harus pakai root kalau nggak Postgres. Kalau misalnya kita ls-min-l di sini, nah ini kepunyaan Postgres semua ya. Jadi, teman-teman untuk paling amannya teman-teman itu merubah atau mengkonfigurasi yang ada di sini, file-file yang ada di sini harus menggunakan user root atau user Postgres. Oke, gitu. Oke ya, gampang kan? Begitu bos. Nah, kalau kita lihat, misalkan kita cek di sini, oke, kita pakai sudo vim super user do vim pg_hba.conf. Nah, pg_hba.conf ini isinya apa sih? Isinya itu bahasa gampang defaultnya itu gini. pg_hba.conf itu gunanya untuk menentukan yang pertama secara default. Nah, secara default tuh ini tipe database user address method. Oke. Nah, tipe ini artinya maksudnya yang ini ya, tipe. Oke. Tipe ini itu tipe klien apa sih yang melakukan koneksi? Tipe klien itu nanti ada dua. Biasanya antara lokal atau host. Nah, yang kedua yaitu database. Oke. Nah, database ini artinya si PostgreSQL ini menentukan database apa aja sih yang boleh dilakukan koneksi. Nah, kemudian selanjutnya user. Nah, di user ini, di opsi user ini, di field user ya. Berarti ada berapa user nih? Ada berapa field? 5 ya. Ini yang field yang ketiga ya. Field yang ketiga itu user. User ini adalah
si PostgreSQL ini kita menentukan siapa aja sih yang boleh melakukan koneksi, user siapa aja. Nah, kemudian di sini untuk address, ini nih dari IP berapa sih koneksinya si klien ini boleh, gitu loh. Nah, terus yang selanjutnya adalah method. Method ini pakai metode apa sih autentifikasinya? Nah, jadi autentikasi method. Oke. Nah, contohnya sedap. Nah, untuk tipe, balik lagi untuk tipe. Ini tipe kita bisa isi lokal, bisa isi host, bisa isi host SSL. Nah, lokal itu maksudnya gini. Lokal itu klien dan server ada pada mesin yang sama. Nah, nama juga kan lokal nih ceritanya nih. Nah, sedangkan kalau misalkan host, nah host itu dia klien dan servernya itu di mesin yang berbeda. Jadi si klien itu melakukan koneksi dari komputer yang lain. Jadi harus menggunakan TCP/IP. Oke, menggunakan koneksi menggunakan komunikasi TCP. Oke. Nah, nah sebenarnya ada banyak sih. Nah, cuma yang paling sering dipakai adalah lokal sama host. Nah, bisa juga nanti teman-teman ada lagi yang namanya host SSL, ada host Ginseng, XC apalah gitulah. Nanti bisa baca aja lah. Bisa baca nanti teman-teman bisa baca di dokumentasinya secara detail. Cuma yang biasa dipakai adalah lokal dan host. Oke. Nah, oke ya. Nah, dari database terus kemudian di field selanjutnya adalah database. Database ini kita isi yang namanya nama database-nya. Nah, pastikan sama namanya. Oke. Nah, atau kita bisa pakai all kayak gini nih. All artinya semua database dalam cluster PostgreSQL ini boleh dilakukan koneksi. Nah, ada juga di sini boleh yang namanya ini ya. Di sini ada sebenarnya tulisannya all, same user, same role atau replication. Oke. Yes. Nah, dari same user ini database yang kalau dari same user di sini itu artinya database yang namanya sama dengan usernya. Nah, kalau same role artinya ya samalah, same role sama same user itu sama, database yang memiliki role yang sama dengan usernya. Ada yang namanya lagi same group. Nah, ada yang namanya lagi replication. Nah, replication ini database dengan tujuan koneksinya itu untuk melakukan yang ini nih ya. Nih. Yang ini nih. Nah, yang di bold, yang di highlight ini database untuk dengan tujuan koneksinya itu untuk melakukan replikasi fisik. Ini biasanya biasa untuk direplikasi ya. Nah, oke. Nah, jadi makanya di sini rata-rata cuma 3 ya, 2 atau 3. Kalau saya pribadi makanya all sih sama replication nanti. Paling gitu loh, maksudnya yang sering bakal dipakai gitu tuh, yang beberapa yang sering dipakai pasti all. Karena nggak mau capek-capek kan, nanti tinggal teman-teman uji coba sendiri aja. Oke. Nah, kemudian user. Nah, user ini boleh diisi all. All itu artinya semua user boleh masuk ke situ, boleh melakukan koneksi. Nah, atau nanti kita boleh diisi usernya apa, boleh. Nah, diisi usernya, dispesifikasi usernya apa, boleh nanti kayak gini. Oke. Nah, cuma kalau malas-malas ya kita isi all aja ya. Gitu loh. Nah, terus kemudian address. Nah, address ini default ya, sebenarnya ada lagi. Ada netmask segala macam, cuma kita pakai yang defaultnya aja. Address ini artinya ya fieldnya ini diisi dari mana aja IP yang boleh masuk. Bisa IP, ya bisa host atau range IP. Range itu ya dari range sekian, IP sekian sampai IP sekian. Jadi di sini biasanya kita tulis di sini nih IP-nya ada /32. 32 ini netmask ya. Di sini kita tidak membahas tentang netmask. Maksudnya rank IP-nya. Kalau rank IP ya di sini berarti kalau 32 255.255.255.0 artinya IP-nya cuma 1. Rank-nya cuma 1. Jadi hanya 127.0.0.1. Nah, kalau misalnya 24 berarti ada kisaran rank-nya itu misal nih ya, misal netmask misal kita isinya di sini contoh. Oke, kita contoh ya.
biar gampang. Oke, sini saya copy ya. IPv4 aja di sini. Nah, oke. Nah, kita edit contoh ya. Nah, dari sini ya. Artinya kita melakukan di sini ya. Nah, kita yang boleh itu adalah host, dari luar juga boleh. Database-nya itu semua. Usernya juga semua. Address-nya itu kita misalkan misal yang boleh connect kliennya itu dari 192.168.0.0/24. 24 di sini artinya dari ring 192.168.0.1 sampai dengan 192.168.0.254 boleh melakukan koneksi. Oke ya. Untuk lebih jauhnya nanti untuk masalah ring IP, CIDR atau NetMask nanti teman-teman bisa cek di Google ya, atau di ChatGPT juga boleh. Di banyak kok. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang terakhir adalah di sini metode. Metode ya. Di metode ini artinya autentikasi metodenya memakai apa sih gitu loh. Nah, sebenarnya ada banyak metode di sini. Nah, di sini udah ada tulisannya, bisa trust, bisa reject, bisa MD5, password, scram, GSS, SSPI, IDEN, peer, PAM, LDAP, radio cert. Nah, oke ya. Dah. Nah, dia ada catat note password send password in clear text MD5 atau scram SHA-256 adalah preferred. Preferred itu artinya yang dipilih, yang maksudnya direkomendasikan. Nah, oke. Yang direkomendasikan ya. Oke. Nah, di sini saya bahas satu-satu tapi nggak panjang ya, nggak panjang. Kalau untuk trust artinya user siapapun itu passwordnya salah, mau kagak ada passwordnya, ya kan? Ada password atau tidak, boleh connect. Ibaratnya kalau trust tuh percaya, I love you full deh pokoknya. Ibaratnya itu bisa masuk user siapa aja. Jadi dipercaya banget. Kalau reject, reject itu kebalikan dari trust. Reject itu terbalikan dari trust, artinya di reject, semua ditolak. MD5 artinya autentifikasinya memakai password, ya kan? Oh, ini dulu password dulu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai password, artinya semua koneksi user harus memakai password, tetapi password ini tidak terenkripsi ya say. Oke. Nah, kemudian ada MD5. Nah, pada saat si klien melakukan koneksi harus menggunakan password, tapi passwordnya harus terenkripsi dengan MD5 menggunakan algoritma MD5. Nah, sama ini juga. Kalau yang ini harus menggunakan, si klien itu harus menggunakan enkripsi scram SHA-256. Nah, itu dah. Nah, kalau misalkan yang sering kita lihat nih ada peer. Nah, kan? Peer itu artinya kayak gini nih. Nah, kayak gini. Local all Postgres. Ya kan? Lokal ke semua di lokal semua database usernya Postgres. Nah, tetapi di sini pakainya peer. Sini peer. Artinya peer itu apa? Menggunakan nama user dari OS. Ya, menggunakan nama user dari operating system yang sama dengan nama database-nya. Oke. Biasanya peer itu hanya dilakukan untuk lokal aja. Contoh misalnya, pada saat kita instalasi PostgreSQL itu sudah di vault-nya itu sudah terinstall user, sudah di add ya user yang namanya user Postgres, dan sudah terinstall juga dan sudah ada database default-nya juga, default database-nya namanya Postgres. Jadi user Postgres di OS itu bisa masuk, boleh melakukan itu gitu, boleh melakukan koneksi. Jadi user Postgres ada namanya database-nya juga Postgres, namanya sama di lokal, boleh melakukan koneksi. Itu namanya peer. Oke. IDEN itu sama kayak peer. Jadi mesin yang berbeda, tapi dia hanya bedanya mesin yang berbeda. Oke, dari mesin yang berbeda. Jadi mesin yang berbeda itu misalnya dari mesin yang sebelah, contoh, itu ada user Postgres, dia connect gitu loh. Nah, itu dia akan otomatis nyaris sama perlakuannya kayak peer. Yang penting usernya ada,
nama database-nya pun ada, sama-sama serupa, sama-sama namanya. Oke, bedanya ident sama peer hanya bedanya di yang satu, kalau peer itu lokal, kalau ident itu artinya dia beda user lagi, beda host, beda mesin. Oke. Yes. Oke. Tadi kita udah contoh ya di sini ya. Nah ini contohnya. Artinya di sini si PostgreSQL itu dapat dilakukan koneksi dari mesin yang lain, database-nya semua database, usernya juga semua user boleh masuk, ya kan? Nah, tetapi dia harus menggunakan password yang terenkripsi dengan algoritma SCRAM SHA 256. Nah, dan hanya boleh dilakukan dari klien yang mempunyai ring IP 192.168.0.1 sampai dengan 192.168.0.254. Kenapa? Karena di sini ada /24. Oke. Jadi dia 8 ya. 2 pangkat 8. Ya kisaran 256 lah gitulah. Nah, itu nanti ini tinggal dicari-cari aja. Oke. Paling segitu dulu pembahasannya dari pghba.conf. Kalau sudah diisi di sini jangan lupa di save. Escape titik 2 W key right quit. Cak. Oke, selesai deh. Nah, kalau sudah kalau misalkan sudah di save, itu jangan lupa untuk di restart. Kamu bisa nge-restartnya pakai sistem CTL gitu loh. Jadi sistem CTL restart PostgreSQL. Oke, segitu dulu untuk penjelasannya. Mohon maaf kurang lebihnya atau kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.